Hai Sobat Pajak, kali ini kita akan membahas terkait akuntansi pajak. Mari kita sama-sama belajar untuk memahami apa yang dimaksud dengan pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, kalian jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube kami, Speak Up Indonesia. Oke? Ya, definisi akuntansi perpajakan. Menurut Niswonger and Fish, Accounting Principle pada tahun 2007, akuntansi perpajakan dirumuskan sebagai bagian dari akuntansi yang menekankan kepada penyusunan surat pemberitahuan pajak atau tax return dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan atau tax compliance. Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, dengan menyusun laporan keuangan, neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Berikut adalah kewajiban pembukuan tahun pajak 2007 sampai dengan 2008, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, peredaran bruto dalam 1 tahun besar dari atau sama dengan 1,8 miliar, dan wajib pajak badan yang ada di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuannya. Sedangkan kewajiban pembukuan tahun pajak 2009 sampai dengan seterusnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, peredaran bruto dalam 1 tahun besar dari atau sama dengan 4,8 miliar, dan wajib pajak badan yang ada di Indonesia juga wajib menyelenggarakan pembukuannya. Kewajiban pembukuan tahun pajak 2009 dan seterusnya, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim yang dipakai di Indonesia. Misalkan, berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain pada pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007. Lalu, apa saja yang dikecualikan dari kewajiban pembukuan tetapi wajib pencatatan untuk tahun 2007 sampai 2008? Nah, ini dia, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, yang diperolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan. Penghasilan neto, peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 1,8 miliar. Dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan kewajiban pembukuan tetapi wajib pencatatan untuk tahun 2009 sampai dengan seterusnya, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Dan wajib orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Lalu, apa saja syarat pembukuan? Yang pertama, harus memperhatikan etikat baik, mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya, tentunya diselenggarakan di Indonesia, huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan yaitu bahasa Inggris, diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akural atau stelsel kas. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
sehingga dapat dihitung besar pajaknya yang terutang berapa. Nah, ini dia. Dapat dihitung besarnya pajak yang terutang itu maksudnya selain dapat dihitung besarnya pajak penghasilan, pajak lainnya juga harus dapat dihitung dari pembukuan tersebut, agar pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dapat dihitung dengan benar. Pembukuan harus mencatat juga jumlah harga perolehan atau nilai impor, jumlah harga jual atau nilai ekspor, jumlah harga jual dari barang yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, jumlah pembayaran atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean, di dalam daerah pabean, dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean, di dalam, di daerah pabean, jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan. Nah, ada perubahan nih tahun buku dan atau metode pembukuan. Perubahannya pada pasal 28 ayat 6 Undang-Undang KUP. Nah, tahun buku, metode pembukuan, misalnya pengakuan penghasilan dan biaya, metode penyusutan aktiva tetap, metode penilaian persediaan. Nah, harus mendapat persetujuan dari DJP atau Direktur Jenderal Pajak dan diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan alasan-alasan perubahan. Pengertian pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Kewajiban penyimpanan buku atau catatan atau dokumen. Penyimpanan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk pembukuan secara elektronik atau program aplikasi online selama 10 tahun di Indonesia, yaitu untuk badan, tempat kedudukan, dan orang pribadi tempat kegiatan atau tempat tinggal. Ini dia kegiatan pencatatan. Pencatatan wajib dilakukan untuk 2. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan norma penghitungan penghasilan neto. Yang kedua, WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ada juga syarat-syarat pencatatannya. Yang pertama, pencatatan harus dibuat lengkap dan benar. Kedua, didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto. Penghasilan yang bukan objek pajak dan atau penghasilan yang dikenakan pajak secara final. Dan yang ketiga, jangka waktu pencatatan meliputi jangka waktu 12 bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.